Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya, hal ini luput dari pandangan banyak orang. Dan hal ini bisa men-trigger Black Swan event seperti jatuhnya FTX, yaitu kasusnya. Secara statistik, September merupakan bulan yang bearish untuk kripto. Cukup besar probability-nya kita akan melihat one last drop sebelum Bitcoin Spot ETF di-approve dan juga terjadi bull run. Di video kali ini saya akan ngejelasin satu masalah yang cukup penting di internal kripto. Dan nggak banyak orang di luar sana notice terhadap hal ini. Tapi tenang, kita akan menjelaskan secara detail untuk kalian. Dalam analisis video kali ini, kita memerlukan waktu, energi, dan fokus untuk mendapatkan data yang akurat supaya kalian nggak repot-repot mencari sendiri. Jadi kita akan sangat berterima kasih jika kalian berkenan untuk klik tombol subscribe dan juga like-nya supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Yang nggak suka sama kontennya boleh dislike supaya nggak masuk lagi ke YouTube rekomendasi kalian dan channelnya nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Di akhir video juga saya akan kasih giveaway free membership untuk 2 orang pemenang. Jadi tetap stay tune sampai habis ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari historical data. Dalam 10 tahun terakhir, Bitcoin saat memasuki bulan September itu rata-rata terjadi penurunan. Kalau kita ngeliat di sini itu 10 tahun terakhir hanya terjadi 2 kali nih, di tahun 2015 dan 2016 yang surplus. Artinya 80% itu September. Probability besarnya adalah closing dengan candle monthly merah. Hal yang sama juga terjadi di aset traditional market, yaitu S&P 500. Data dari hampir 100 tahun terakhir, setiap memasuki bulan September itu closingnya merah. Lalu di Oktober, November, dan Desember itu kebanyakan hijau. Ini juga sama loh sama Bitcoin. Kebanyakan yang terjadi di kuartal akhir. Setiap Oktober, November, Desember itu di Bitcoin terjadi penguatan. Di Oktober contohnya nih ya, 80%, closing monthly candle itu hijau. Di Novembernya 60% hijau, dan Desember sekitar 50-50, closingnya itu hijau atau merah. 2 tahun belakangan terjadi closing merah itu karena di internal kripto ada kejadian Black Swan atau kejadian yang nggak bisa diduga. Di 2022 contohnya, FTX itu collapse. Kalau kita hilangkan November dan Desember 2022, saat terjadinya FTX collapse ya, kebanyakan itu closingnya hijau. Trader di stock market tradisional itu nyebutnya kenaikan di kuartal akhir ini sebagai Halloween effect sampai ke Santa Claus rally. Jadi memang secara statistik, hampir 100 tahun belakangan itu setiap Oktober, November, Desember, baik di kripto dan stock market kebanyakan surplus. Kalau menurut data ini, September itu merupakan tempat yang baik untuk mulai cicil beli. Tapi ini bukan financial advice lah ya. Pada saat ini juga kita masih belum melihat sentimen atau penggerak market untuk terjadi drop. Ini masih awal bulan banget, masih ada sekitar 27 hari lagi sampai akhir bulan. Ditambah lagi belakangan itu, sentimen kripto masih positif. Terakhir itu Grayscale menang melawan SEC untuk Bitcoin ETF review. Dan juga JP Morgan itu percaya SEC mau nggak mau harus approve ETF setelah kasusnya kalah melawan Grayscale. Belum lagi aplikans Bitcoin ETF itu ada nama-nama besar loh. Salah satunya yang terbesar yang bisa dibilang menguasai dunia, yaitu BlackRock. Secara statistik, aplikasi ETF dari BlackRock ini, success rate untuk disetujui SEC itu 575 berbanding 1, artinya 99,8% ETF yang diajukan oleh BlackRock itu di-approve SEC. Jadi sentimen di sekitaran kripto itu masih terbilang cukup bagus. Secara statistik, 6 tahun belakangan Bitcoin itu belum pernah closing hijau di bulan September. Secara rata-rata penurunan Bitcoin itu sekitar 6%, dan tanggal-tanggal ini merupakan tanggal yang cukup penting yang bisa berpotensi menggerakkan harga. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiran saya, hal ini luput dari pandangan banyak orang. Dan hal ini bisa men-trigger Black Swan event seperti jatuhnya FTX, yaitu kasusnya SEC menggugat Binance. Kasusnya SEC sama Binance ini belum tuntas loh. Seperti yang sudah kita tahu, SEC itu menuntut Binance US dan juga Coinbase. Tapi tuntutan untuk kedua entitas tersebut sangat jauh berbeda. Kalau untuk Coinbase, SEC hanya menuntut penjualan unregistered security sekaligus stackingnya. Tapi kalau terhadap Binance, tuntutannya itu ada banyak banget. Kasus yang terparahnya itu adalah misleading investor. Misleadingnya itu dalam bentuk macam-macam ya. Di sini dijelaskan target wash trading. Wash trading ini contohnya membeli dan menjual aset secara bersamaan untuk menaikkan trading volume. Dan juga
Si CZ ini dengan sengaja membuat customer dan investor itu berada dalam resiko. Dijelaskan di sini juga, CZ juga menggunakan berbagai cara untuk menghindar dari US security law demi memaksimalkan profitnya sendiri. Dengan kata lain, menggunakan dana nasabah secara tidak transparan. Dari kelanjutan kasus ini, SEC mengambil langkah lanjutan. Di tanggal 28 Agustus kemarin, SEC ada pengajuan sealed motion under seal. Sealed motion ini artinya kita merequest dokumen yang kita ajukan itu harus tetap dirahasiakan. Jadi ada langkah yang jarang banget dilakukan oleh SEC. Lalu kenapa harus dibuat rahasia? Yang bisa menjawabnya adalah John Reed Stark ini. Dia merupakan mantan Chief Officer SEC di bagian Internet Enforcement. Dia bilang itu langkah yang nggak biasa SEC lakukan, kemungkinannya ada kaitan dengan money laundering atau aktivitas kriminal lain. Diberitakan kasusnya Binance ini, Department of Justice-nya Amerika ikut menginvestigasi. Kalau udah sampai ke DOJ, udah masuk ke ranah yang lebih serius. Artinya itu udah bukan ranah sanksi administrasi, tapi udah bisa masuk ke ranah penjara seperti kasusnya FTX. Saya bukan nyebar FAT ya, tapi memberitakan hal di belakang layar yang sedang terjadi. Kalau nggak suka sama berita aktual, silahkan dislike aja supaya nggak masuk lagi channelnya. Dan nggak bisa dicari lagi nantinya. Jadi kalian tetap halu dengan tanda kutip influencer atau analis di luar sana. Di channel ini kita memberitakan hal yang sebenarnya terjadi tanpa ditutup-tutupi. Kita lanjut nih. Menurut Stark juga, tujuannya sealed motion itu untuk membuat identitas si saksinya SEC ini tetap terjaga. Saya sebenarnya pernah ngejelasin hal ini di video 3 bulan lalu, itu judulnya di thumbnail ini nih, Binance terancam tutup. Video yang ini ya, dijelaskan juga mantan eksekutifnya Binance itu berkata Binance mencampurkan uang perusahaan dan juga uang customernya. Uang perusahaan itu biasanya kan untuk mengembangkan perusahaan, tapi kalau menggunakan uang nasabahnya itu udah masuk teritori penyalahgunaan dana. Dan setelah Binance US dituntut oleh SEC, banyak top eksekutif Binance itu keluar dari perusahaan. Alasan top eksekutif Binance keluar itu macam-macam dan aneh-aneh deh. Mulai dari yang bilang istrinya mau melahirkan, kucingnya mau melahirkan, muntaber, diare, dan lain-lain. Jadi nggak masuk akal kan eksekutif gaji tinggi keluar dari perusahaan. Intinya ya mereka nggak mau ikut jadi terdakwa nantinya. Biar si CZ sendiri yang handling. Uniknya, pengajuan sealed motion ini itu bertepatan saat kasusnya Grayscale menang melawan SEC terhadap Bitcoin ETF. Jadi kemungkinan besar pumpnya Bitcoin di minggu lalu menjadi exit strateginya para whales Bitcoin untuk exit. Karena tepat sebelum berita Grayscale SEC News, ada whales yang membeli Bitcoin senilai hampir 400 juta dolar. Ngelihat dari candle sih harusnya udah dijual ya. Banyak di luar sana mengaitkan dropnya Bitcoin itu karena ETF-nya di-delay. Atau mungkin mengaitkan dengan berita ekonomi core PCE dan juga NFP. Saya bukan terlalu undervaluing data makroekonomik seperti ini ya, tapi kalau kita ngeliat 6 bulan belakangan, data ekonomik yang bagus pun, efek di kriptonya nggak terlalu banyak. Kalian nyadar gak sih? Dan data-data ini tuh lebih berpengaruh terhadap aset tradisional seperti S&P 500. S&P ini kalau kita ngeliat data makroekonomik itu cukup ngaruh banget loh. 6 bulan belakangan, stock market naik banget. Ini clear bull market. Hanya tinggal beberapa persen lagi itu udah masuk ke all time high. Tapi kalau kita bandingin ke kripto, terutama Bitcoin ya, justru performanya itu nggak sebagus si S&P tadi. Jadi kalau kalian aware, data makroekonomik itu sedikit pengaruhnya, dan beberapa itu nggak penting. Contoh yang penting ya mungkin seperti FOMC dan CPI. Core PCE juga termasuk data yang penting, tapi ini masih sesuai dengan ekspektasinya. Jadi kalian harus saring data yang penting dan yang nggak terlalu berkorelasi, supaya membuat analisis kalian nggak terlalu mumet. Trading itu simple dan gampang, tapi banyak orang itu malah membuat over complicated dengan data-data yang nggak terlalu berkorelasi. Kita lanjut nih. Di Twitter itu saya ngeliat ada orang yang beropini. Ups, sepertinya salah tap ya. Dia bilang itu, I'm convinced BlackRock won green light. Ribet kita terjemahin aja dari bahasa Sunda ya. Terjemahannya dibilang, saya yakin BlackRock tidak akan memberi lampu hijau kepada SEC untuk menyetujui BTC ETF sampai Binance dihancurkan atau lumpuh sehingga dominasi pasarnya selesai. Gary adalah anjing pangkuan Larry Fink. BlackRock nggak akan memberi lampu hijau kepada SEC. Masuk akal sih. Karena di balik layar, ya bisa dibilang BlackRock mengontrol semuanya. Dan kalau player besar yang biasanya mengontrol itu kalah dominasinya sama orang lain, di sini kita omongin itu Binance ya. Karena Binance itu mendominasi pasar kripto sebagai exchange terbesar di dunia kalau dilihat hanya dari trading volume. Tapi kalau dilihat dari tuntutannya SEC bilang Binance melalui Sigma Chain ini memanipulatif trading untuk menggelembungkan platform trading volumenya. Di tuntutan SEC itu kan Binance US. Binance US itu kan kalau kita lihat trading volumenya di bawah nih, ada di peringkat 52. Tapi Binance US dan Binance Global, CEO-nya sama. Jadi kemungkinan trading volume yang 10 kali lipat dari exchange kedua terbesar bisa juga digelembungkan dengan cara yang sama.
sama, seperti yang dijelaskan di tuntutannya SEC ini. Binance Proof of Reserve juga red flag. Semenjak kasus jatuhnya FTX itu, Proof of Reserve Binance dipertanyakan. Dari perusahaan auditor, Binance itu di-remove sebagai perusahaan yang udah diaudit. Dan di CNBC Squawk Box, CZ itu agak blunder bilang, kebanyakan perusahaan auditing itu nggak mampu untuk mengaudit kripto secara benar. Padahal ada loh, 4 perusahaan akunting besar yang sangat terkenal, tapi si CZ ini malah bilang nggak mampu untuk mengaudit bisnis kripto. Salah satu contohnya nih, Deloitte. Itu mengaudit Coinbase, Circle, dan juga Ripple. Perusahaan sebesar Binance masa nggak tahu sih? Kalau ada auditor itu kan, customer jadi lebih percaya. Dan kalau kita ngeliat ke situs ya Binance.com, Binance itu bilang memverify user aset 1:1 plus reserve-nya. Di sini dibilang rasionya Bitcoin 105% daripada aset user, Ethereum 102%, BNB 113%, lalu USDT 117% dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kita lihat auditornya adalah self-verification. Ada, langsung aja kita ke kesimpulan ya. Panjang lebar saya ngomong dari tadi, udah pada subscribe belum nih? Saya ngeliat analytics itu 51%, masih belum pada subscribe nih. Klik dulu dong tombol subscribe-nya, cuma 2 detik kok. Itu gratis kan, nggak ada ruginya. Dan di channel lain itu nggak dapat info yang seperti ini. Jangan lupa tombol like dan loncengnya supaya langsung masuk ke notifikasi kalau ada update baru. Kalau nggak suka dislike aja, biar nggak masuk rekomendasi YouTube kalian dan nggak ketemu lagi channelnya kalau dicari. Channel ini itu audiensnya khusus untuk viewer yang bijak dan ingin tahu keadaan aktual kripto. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi ya, atau ditambah pemanis. Waktu, tenaga, dan effort kita untuk meriset data yang akurat itu terbayar kalau teman-teman tulis komentar juga dengan kata-kata baik. Dengan komentar juga teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan giveaway membership cuan kripto. Oh ya, kita juga mau undian ya di akhir video. Lanjut ya supaya nggak kepanjangan. Sekarang kita kesimpulan. Dari banyak data yang saya jabarkan tadi, dan sedikit mengganggu pikiran saya sampai nggak bisa tidur, mungkin ya, ini opini saya loh ya, itu bisa men-trigger one last drop-nya kripto. Seperti yang orang ini bilang, loh salah tap lagi kan? Ya maksudnya yang ini. Ini bisa men-trigger Black Swan event di kripto dan membuat kripto crash seperti FTX di bulan November-Desember ini. Tapi bagi saya kalau Bitcoin drop, itu merupakan momen yang bagus banget untuk dollar cost averaging lagi. Saya nggak takut akan hal itu karena ngelihat dari nama-nama besar ini itu mereka ingin banget nih masuk ke sektor kripto. Sampai ngebet banget pengen punya lisensi Bitcoin ETF. Kalau para aset manajer besar ini masuk ke kripto, artinya itu kripto dapat paparan dana segar yang baru. All time high kemarin total market cap kripto yang 3 triliun US dollar ini akan terlihat sangat mini sekali kalau para aset manajer dengan dana yang super besar menggait investor baru dari market tradisional. 100.000 atau 200.000 US dollar Bitcoin itu bukan hal yang mustahil. Kita ngeliat perspektif uang yang ada di stock market ya. Stock market itu sekitar 67 triliun dibandingkan Bitcoin nih, atau kripto yang totalnya cuma 1 triliun. Ini datanya udah nggak update ya. Market cap Bitcoin sekarang itu 500 billion. Kurang lebih itu perbandingannya seperti ini nih. Masih minim banget, bahkan masih lebih tinggi market cap-nya gold. Sebagai perbandingan, kalau market cap Bitcoin setara dengan market cap gold sekarang, harga Bitcoin itu 665.000 US dollar. Market cap gold itu masih lebih rendah daripada US stock market. Dan para aset manajer besar ini akan membawa Bitcoin ke tingkat yang sejajar dengan aset tradisional yaitu US stock market. Jadi begitu ya kesimpulannya. Udah kepanjangan ngobrolnya nih. Semoga aja nonton sampai habis ya. Jadi yang masih nonton sampai detik ini tolong komen dong. Keren bang, mantap. Saya pengen lihat juga ditontonin apa enggak. Kalau nggak ditontonin ya ngapain saya ngasih info yang ribet-ribet. Jadi sekian dulu ya. Lupa. Kita mau undian ya untuk free membership giveaway ya. Langsung aja deh kita undi ya. Pakai YouTube Random Comment Picker. Saya mau ngambil videonya itu dari video ini deh nih 3 minggu lalu. Langsung aja kita undi. Dan pemenangnya adalah Hendra Pradata yang pertama. Lalu yang keduanya itu saya mau ngambil dari video yang terakhir deh ya. Dan pemenangnya adalah Kevin Rinaldi. Selamat buat para pemenang, langsung aja kontak admin yang ada di deskripsi. Di grup itu kita ngebahas ada banyak hal, mulai dari fundamental market, teknikal, dan juga psikologikalnya. Ada banyak koin yang kita analisis, sekaligus jika ada peluang bagus untuk masuk market, saya share entry saya ke teman-teman di grup. Ini grup berbayar ya, kalau mau gratis komen videonya. Tiap akhir bulan itu kita ngadain undian untuk giveaway membership 2 orang pemenang. Bagi yang belum beruntung, komen terus videonya. Tapi jika ingin masuk langsung ke grupnya, itu juga bisa kok. Ini grup berbayar tapi murah banget, recehan deh, gak sebanding sama aset
teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Bagi yang minat gabung, tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.